Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, mari kita dengarkan tausiah pagi. Pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Husni. Kepadanya dipersilahkan. Yo, siapa yang kalau lagi asik main game, megang HP, dipanggil ibunya, panggil bapaknya, enggak dengar, maaf, pura-pura enggak dengar, angkat tangan. Jujur, angkat tangan. Yang pura-pura, yang benernya cuma satu yang angkat tangan nih. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya Allah, berarti hebat semuanya, alhamdulillah ini. Ya, siap ya. Jadi kalau dipanggil bapak kita, dipanggil ibu kita, cepat merespon, jangan pakai nanti. Lah ini mah kalau dipanggil temennya, dipanggil kawannya, itu kalau bulan Ramadan, saya tahu. Pesan bapak ibunya, nak jangan tidur, ngaji dulu. Ya ya, ya enggak? Jangan tidur, ngaji dulu. Digubris enggak? Enggak. Tapi ketika temennya datang, yuk kita main jalan-jalan, langsung keluh. Siapa yang pernah melakukan itu angkat tangan? Tuh kan, banyak kan? Ibunya yang malam-malam jam 2 bangun nganget sayur, masakin nasi, segala macam, diperintahkan kebaikan untuk ngaji, nggak digubris. Tapi kalau temennya yang manggil, cepat keluar. Yang ngasih makan kalian, bikin sahur kalian itu temenmu apa ibumu? Temenmu apa ibumu? Tapi kenapa dipanggil ibu jadi suruh ibunya nggak cepat-cepat? Ada apa? Ayo, layak nggak kita sebut berbakti pada orang tua? Layak nggak? Layak nggak? Enggak ya? Ya Allah, mari kita di pagi hari ini berubah. Siap berubah? Siap berubah? Berubah nah, ya. Ini luar biasa doanya mustajab ini. Sampai saking begitunya Allah. Berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain. Bahkan dalam ayat yang lain sebutkan, kalau kita mau bersedekah, sedekah yang terbaik falil walidaini. Ayatnya punya di mana? Yang falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil ya. Jadi kalau kita sedekah itu yang pertama diberikan kepada siapa? Falil walidaini, kepada kedua orang, wal aqrabina baru kerabat, wal yatama baru anak-anak yatim, wal masakin baru orang miskin, wa ibnis sabil baru orang-orang dalam keadaan perjalanan atau orang yang dalam belajar ya. Sampai segitu. Berbakti kepada kedua orang tua di rumah. Nanti kalau kita tanya, nanti wali kelas tolong agak ngopen dikit, nanya-nanya. Sekali-kali di WA, di telepon ibunya. Gimana anak kita udah berubah belum nih kelas 7 yang sudah saya kasih materi birrul walidain. Kita kasih lagi ayat yang hadis. Hadis yang lain. Jadi rogima'an furojulin kata Nabi, rogima'an furojulin kata Nabi, rogima'an furojulin tahu artinya celaka. Celaka, celaka. 3 kali Nabi mengatakan celaka, celaka, celaka. Siapa orang celaka itu? Dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Siapa saja yang disebut nama Nabi Muhammad, jawab sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nama Nabi Muhammad disebut, ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya? Orang yang paling setiap saat, setiap detik disebut adalah Nabiullah Muhammad dan Nabiullah Ibrahim. Di sini kurang lebih ada 150. Maka semuanya sudah menyebut nama Nabi Muhammad tadi ketika sholat ya. Ya, kalau 150 sholat tarawihnya, sholat duhanya 2 kali, berarti 2 kali nyebutnya. Berarti sudah berapa orang yang nyebut? Berapa kali disebut? Kenapa? Manusia paling agung, manusia paling mulia di jagat raya ini adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.
telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik. Maka teladan kita itu kata saudari itu selain yang lain nggak ada kecuali Rasulullah, bukan yang lain. Karena jelas yang menyebutkan Allah di dalam Al-Quran yang benar. Kemudian yang terakhir aja yang kita sebut, man dakhala alaihi ramadana summan salaha qabla ayyub farolahu. Yang kedua, orang yang celaka yang kedua, siapa saja yang masuk di bulan suci Ramadan, siapa saja yang hidup di bulan suci Ramadan, summan salaha, Ramadan selesai tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau bulan Ramadan bukan sekedar puasa, bukan sekedar tarawih, banyak-banyak memohon ampun kepada Allah. Ini lanjutan hadisnya. Mulai tahun besok, Ramadan besok, jangan ada anak-anak kita yang tidak puasa. Ya, jangan yang tidak puasa. Yang ketiga, indahu abawahul kibara falam yudkhilahul jannah. Nah, orang yang celaka yang ketiga adalah orang yang memiliki kedua orang tua yang sudah usianya lanjut, sudah tua, tapi keberadaan kedua orang tua yang sudah lanjut itu tidak menyebabkan masuk surga. Hati. Siapa saja yang mempunyai orang tuanya masih hidup, orang tuanya sudah usia lanjut, tapi orang tua tidak menyebabkan kita masuk surga, berarti kita dolim pada orang tua, celaka kata Nabi. Maka siapa saja yang masih punya ayah, siapa saja yang masih punya ibu, kedua orang tua itu adalah kunci dari kunci miftahul jannah, kunci surga. Kenapa? Dengan berbuat baik birrul walidaini kita mudah masuk surga. Ngapain jauh-jauh mencari surga? Ada kunci surga di rumah kita. Siapa? Orang tua. Berarti apa? Taati perintah orang tua, jangan sampai membentaknya, jangankan membentak, ngomong saja tidak boleh. Nah, ngapain si mama ini? Nggak boleh. Ya. Jadi kalau kita membentak orang tua, itu nggak boleh, harus dengan sopan santun. Lah ini mah depan orang tuanya jalan tanpa ada sopan santun. Contoh hebatnya orang tua kita ya. Ibu kita ini kalau kondangan bawa tas kecil, habis makan itu pas pulang ada oleh-oleh kondangan, kadang kue, yang lebih permen 1 itu dibawa pulang. Untuk siapa? Untuk anaknya. Nah, nih permennya, ya Allah, permen 1, padahal dia juga pengen ngemut permen itu karena pedes habis makan, tapi ingat anaknya. Itu tanya ibu-ibu yang di belakang pada ketawa tuh, karena pelakunya salah satunya. Iya, betul itu, betul Bu ya? Betul nggak Bu? No, betul kata Bu Eli. Termasuk istri saya. Bang permen, ya Allah, senengnya hanya permen 1, ada namanya itu. Terima kasih atas kunjungannya ya. Ya Allah. Pernah makan kayak gitu nak? Pernah nggak? Pernah kan? Iya. Saking apa? Saking sayangnya, saking cintanya kepada siapa? Kepada anaknya. Maka kalau anak-anakku tidak sayang, tidak cinta, tidak hormat, tidak berbakti, ya Allah, luar biasa. Ya, ingat lagi berapa bulan ibu kita mengandung kita dalam perut ibu kita, berapa bulan ayah? Berapa bulan? 9 bulan 10 hari. Ya, saya nggak tahu kayak apa sakitnya, kayak apa susahnya, kayak apa wahnan ala wahninya, yang tahu adalah ibu guru. Tidur miring, nggak enak, apalagi tidur tengkurap, tidur tengkarak, atau tengkarak, melumah kayak gunung. Ya, nggak enak. Tidur miring nggak enak. Di mana aja dibawa, ke kamar mandi dibawa, tidur dibawa, sholat dibawa. Kemana nggak dibawa? Dibawa 9 bulan 10 hari. Mau nggak anak-anak bawa kayak gituan? Gak usah banyak-banyak, 5 kilo aja. Diikat di perut kita, jalan kemana saja, ke masjid dibawa, pasar dibawa. Siap?
Siap? Siap? Saya tanya, siap nggak? Mau nggak? Mau nggak? Kan nggak ada yang jawab. Mau nggak? Enggak. Layak nggak anak-anak tidak kalau tidak taat sama orang tua? Layak nggak? Layak nggak? Enggak kan? Iya, makanya ya Allah, mulai hari ini tolong berbakti, tolong taat pada orang tua. Itu luar biasa. Nggak mau, jangankan anak-anak masih tepak dulu aja nggak mau loh. Nggak mau. Nggak usah banyak-banyak. Varianto senyum-senyum tuh. Mau kayaknya Varianto nih. Kayaknya nggak usah banyak-banyak. Sekilo aja. Ambil batu bata, sekilo diikat di sini, dilakban, terus kemana-mana di bawah. Kamar mandi di bawah, tidur di bawah. Saya yakin nggak sanggup. Nanti kita 1 bulan berikutnya tambahin setengah kilo sampai kurang lebih beratnya itu. Anak itu, ibu-ibu ngelahirin yang saya tahu paling besar di atas karanya ada nggak yang 4 kilo bu? Beratnya ada nggak? Ada dah ya, rata-rata 3,5 ya, 3,5 kilo. 3,5 kilo. Itu baru anaknya, belum darahnya, belum ari-arinya. Kurang lebih 1,5 kilo, berarti 3,5 sama 1,5 kilo udah berapa itu? Ya, 6 kilo ya, 5 kilo. Masya Allah, 5 kilo betul kata saya tadi, contoh 5 kilo tadi itu. Berat, muter-muter kemana, ke pasar kemana. Malu nggak bawanya? Enggak, seneng. Ya Allah, diusap lagi. Coba kalau kamu kayak begituan, yang laki-laki dikasih batu 5 kilo, bawa ke pasar putar keliling-keliling, malu nggak? Malu nggak? Malu kan? Oh, ibu saya kita mah buang, nggak senangnya minta ampun, itu luar biasa. Nggak ada kapoknya. Nggak ada kapok? Nggak ada kapok? Nggak ada. Ibu-ibu ngelahirin sakit, dia minta ampun, kalau beribu penyakit sakit karena apa? Tanya, kapok nggak mah? Enggak. Nggak ada yang kapok. Tanya ibu, nggak ada yang kapok. Kenapa? Pahalanya luar biasa. Pahalanya ibu tuh luar biasa. Nggak ada habisnya seorang ibu mendapatkan pahala ketika mengasuh anak dan membimbing anaknya. Enak ya? Maka niat mulai hari ini ya Allah, renungkan. Bayangkan ayah kita, bayangkan ibu kita, susahnya ayah kita, susahnya ibu kita ya Allah. Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk kita, untuk anak-anakku semuanya. Maka marilah mulai hari ini kita berubah menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Dan itu semuanya setiap hari, setiap saat, setiap selesai sholat, ibu kita pasti berdoa. Salah satu doanya yang dipanjatkan gak pernah selesai adalah Rabbi habli minas sholihin. Apa? Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku anak-anak yang soleh dan soleha. Kita mah nggak pernah berdoa, ya Allah jadikanlah saya anak yang soleh. Jangan, nggak pernah. Yang berdoain kita menjadi anak yang soleh dan soleh itu adalah ayah dan ibu kita. Tapi diri kita mungkin kalaupun ada jarang mendoa diri kita sendiri, ya Allah jadikanlah aku anak yang soleh dan soleha. Jarang. Adanya apa? Ya Allah mudahkanlah saya menerima pelajaran. Ya ya. Paling doa kita juga kepada orang tua kita, ya Allah sayangilah orang tua, bikirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu ya Allah mudahkanlah rezeki orang tua kita. Ya, Masya Allah anakku, mulai hari ini mari kita menjadi anak yang berbakti. Hadis Nabi banyak, ayat Al-Quran juga ada tentang birrul walidaini. Siap berbakti? Siap? Siap? Saya tanya berkali-kali, siap? Saya punya materinya banyak. Ini baru satu yang saya sampaikan. Saya punya bukunya tentang birrul walidaini. Saya nggak kadang-kadang nggak kaleng-kalengan saya. Dari sini rujukannya ini. Ya, nih judulnya berbakti orang tua berbuah surga. Ini baru satu yang saya sampaikan. Adanya di sini berapa? 51. Satu yang saya sampaikan. Baru satu yang saya sampaikan. Itu hampir setengah jam sudah. Jadi belum apa-apanya. Kita ya, Masya Allah anak-anaknya ya Allah, seusia Pak Guru, Pak Husni, umurnya setengah abad lebih dikit, 53 tahun. Tua apa muda? Tua apa muda? Muda. Tua itu 54. Ya,
Tua itu 54 tahun. Ini yang tahu muda itu berarti udah saya ngajar di dalam kelasnya itu. Saya tanya, anak-anak umurnya berapa kamu? 13. Tua apa muda? Tua, karena muda itu 12. Ya, tua. Terus dengan saya apa bedanya ya? 12, 13 kok tua. Ya. Jadi mari kita ya Allah. Siapa guru yang udah 53 jalan kayak beginian, gak punya orang tua, sedih luar biasa. Bagaimana dengan anak-anakku yang masih muda? Maaf ini kalau ada yang sudah tidak punya orang tua, maaf sekali. Mudah-mudahan kedua orang tuanya berada di tempat yang amat sangat mulia, di tempatnya, di sisinya Allah Subhanahu wa taala, di surganya yang penuh dengan kenikmatan, kebahagiaan ya. Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga orang tua kita yang masih hidup nanti kalau meninggal, mereka juga sama-sama di tempatnya, ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Pemirsa, demikian tadi tausiah pagi telah kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin.